Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah Abdullah dari kelas 11 4A 15, Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang berjudul Biaya dibayar di muka, mata kuliah pemeriksaan akuntansi, teori dan kasus. Pengertian akuntansi menurut para ahli Carl S. Warren dan kawan-kawannya, yaitu akuntansi adalah suatu informasi yang menghasilkan suatu laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association, yaitu akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pengguna informasi tersebut. Siklus atau langkah yang digunakan untuk membuat laporan keuangan yaitu 1. Transaksi keuangan. Yang kedua, mencatat segala transaksi keuangan berdasarkan bukti asli transaksi dalam suatu periode akuntansi. Yang ketiga, membuat jurnal umum berdasarkan catatan nomor 2. Yang keempat, membuat buku besar dan neraca saldo. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Yang keenam, membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Yang ketujuh, membuat jurnal penutup. Yang kedelapan, membuat neraca saldo setelah penutupan. Pengertian dan tujuan auditing. Pengertiannya yaitu auditing adalah proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi suatu bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian dan tindakan ekonomi untuk dapat menentukan tingkat kesesuaian antara suatu pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan untuk menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Tujuan umum, menyatakan suatu pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan, hasil operasional dan perubahan posisi keuangan sesuai PAI. Yang kedua, segmentasi audit, menempatkan jenis transaksi dan saldo perkiraan yang saling berhubungan erat yang dapat memudahkan pelaksanaan audit. Pengertian biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka atau prepaid expenses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengeluaran yang dibayarkan untuk keperluan dalam tahun buku mendatang. Biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Pengakuan biaya dibayar di muka. Pengakuan atas biaya dibayar di muka adalah atas pengeluaran atau biaya dibayar di muka yang merupakan beban untuk periode-periode berikutnya tidak bisa diakui sebagai periode saat ini, tetapi harus diamortisasi atau dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas biaya dibayar di muka tersebut. Jenis-jenis biaya dibayar di muka. Yang pertama, biaya sewa dibayar di muka. Yang kedua, biaya asuransi dibayar di muka. Yang ketiga, biaya gaji dibayar di muka. Yang keempat, biaya bunga dibayar di muka. Yang keempat, pajak penghasilan atau PPh dibayar di muka. Yang keenam, pajak pertambahan nilai PPN dibayar di muka. Contoh kasus biaya dibayar di muka. Pada tanggal 1 Mei 2002, Ibu kos mengasuransikan rumah kosnya ke PT AAP sebesar 3 juta selama 1 tahun. Penyelesaiannya, sewa per bulan sama dengan 3 juta dibagi 12, hasilnya 250.000. Tahun 2002, tanggal 1 bulan 5 2002 sampai dengan 31 bulan 12 tahun 2002 sama dengan 30 hari 7 bulan dibulatkan jadi 8 bulan. Sewa tahun 2002 8 kali 250.000 hasilnya 2 juta. Sisa asuransi dibayar di muka pada 31 Desember 2002 hasilnya 3 juta dikurang 2 juta sama dengan 1 juta.
Studi kasus biaya dibayar di muka pada tanggal 02 bulan 1 2011, Gedung Kantor Pusat, Jalan Jenderal Sudirman nomor 20, lantai 9, Menara Sudirman, Jakarta Pusat untuk 2 tahun pada tanggal 1 bulan 1 2010 dan tanggal 31 bulan 12 tahun 2011 dengan nomor bukti BK 02 bulan 1 2011 sejumlah Rp225 juta. Tujuan audit atas prepaid expenses: 1. Meyakinkan bahwa saldo pertanggal neraca merupakan biaya yang masih mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Yang kedua, memastikan bahwa penambahan selama periode pemeriksaan merupakan pembebanan yang wajar terhadap perkiraan tersebut, serta merupakan biaya yang masih mempunyai nilai manfaat di masa yang akan datang. Yang ketiga, meyakinkan bahwa pembebanan biaya yang dibayar di muka memang merupakan beban untuk tahun berjalan dan telah dihitung atas dasar yang dapat diterima dan konsisten dengan dasar yang digunakan periode sebelumnya. Yang keempat, menentukan bahwa perkiraan-perkiraan tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat dan hal-hal yang penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Dari data di samping, diminta untuk membuat kertas kerja audit untuk rekening sewa dibayar di muka. Working paper prepaid expenses. Keterangan: Gedung Kantor Pusat, Jalan Jenderal Sudirman nomor 20, lantai 9, Menara Sudirman, Jakarta Pusat, periode tanggal 1 bulan 1 2010 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 tahun 2011. Saldo awal yang masuk tanggal 1 bulan 1 2011 sejumlah Rp112.500.000. Masuk ke pembayaran tahun 2011 tanggal 2 bulan 1 2011, nomor bukti BK 02 bulan 1 2011 sejumlah Rp225 juta. Sewa per bulan Rp9.375.000. Dibebankan sebagai biaya tahun 2011 sebesar Rp112.500.000. Penjelasan jawaban: Gedung Kantor Pusat Rp225 juta selama 2 tahun dari tanggal 1 bulan 1 2010 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 tahun 2011. Sewa per bulan Rp225 juta dibagi 24 bulan sama dengan Rp9.375.000. Tahun 2010 dari tanggal 1 bulan 1 2010 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 2010, yaitu 30 hari 11 bulan dibulatkan menjadi 12 bulan. Biaya sewa pada tahun 2010 12 dikali Rp9.375.000 hasilnya Rp112.500.000. 2011 dari tanggal 1 bulan 1 2011 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 tahun 2011, yaitu 30 hari 11 bulan dibulatkan menjadi 12 bulan. Biaya sewa pada tahun 2011 12 bulan dikali Rp9.375.000 hasilnya Rp112.500.000. Sisa sewa dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2011, Rp225 juta dikurang Rp112.500.000 ditambah Rp100.012.500.000 hasilnya 0. Kesimpulan: biaya dibayar di muka juga adalah biaya-biaya yang sudah dibayar di awal periode untuk pembayaran biaya sampai periode yang ditentukan. Sehingga biasanya ada sebagian biaya yang dibayar di muka adalah yang dibebankan pada periode yang akan datang. Perusahaan melaporkannya sebagai aset lancar ketika itu berkaitan dengan biaya yang diperkirakan akan dikeluarkan dalam 12 bulan ke depan.
dan itu diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar ketika melebihi 12 bulan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.